Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah standar akuntansi akan memaparkan materi mengenai PSAK 2, yang mana membahas mengenai laporan arus kas. Adapun kelompok 9 terdiri dari Aprilia Triwulandari, Muhammad Sodi Alamsyah, Muhammad Ryan, dan Sophie Badriah. Baik, masuk ke materi pertama mengenai tujuan dari laporan arus kas. PSAK ini mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dari kas dan juga setara kas suatu entitas dalam laporan arus kas yang mengidentifikasi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan selama satu periode. Untuk ruang lingkupnya sendiri itu bersifat umum dan juga tidak tergantung kepada aktivitas entitas. Berikutnya, mengenai manfaat dari laporan arus kas. Di sini ada beberapa manfaat yang didapatkan dari laporan arus kas, yaitu yang pertama, berguna untuk menilai kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas. Kedua, memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan arus kas masa kini dan juga masa depan. Berikutnya, dapat juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja entitas, serta dapat digunakan sebagai indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan, serta yang terakhir berguna juga untuk meneliti hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto, serta dampak dari perubahan harga. Istilah-istilah yang digunakan dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas investasi, yakni perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Kedua, ada yang dinamakan aktivitas operasi, yakni aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, serta pendapatan lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Ketiga, ada yang dinamakan aktivitas pendanaan, yakni aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada jumlah dan komposisi dari kontribusi ekuitas dan juga pinjaman entitas. Berikutnya ada juga arus kas, yakni arus masuk dan arus keluar dari kas dan setara kas. Berikutnya kas, yang terdiri dari saldo kas dan juga rekening giro. Dan yang terakhir yaitu setara kas, yakni investasi yang sifatnya liquid dan juga berjangka pendek, sehingga sangat mudah untuk dikonversikan menjadi kas, serta memiliki risiko yang tidak signifikan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai setara kas, suatu investasi itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antaranya itu dapat dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu yang ditentukan dan jangkanya cukup pendek, serta memiliki risiko yang tidak begitu signifikan. Dalam kas dan juga setara kas itu tidak dapat didefinisikan sebagai arus kas. Akan tetapi arus kas ini merupakan pengelolaan kas entitas yang termasuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Berikutnya, penyajian laporan arus kas. Dalam PSAK ini disebutkan secara jelas bahwa laporan arus kas harus menyajikan arus kas dari entitas dalam periode waktu tertentu dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan juga investasi. Aktivitas operasi. Ada beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas operasi. Di antaranya yang pertama, penerimaan dari penjualan barang dan juga pemberian jasa. Kedua, penerimaan dari royalti, fees, dan juga komisi. Yang ketiga, ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Keempat, ada pembayaran kepada dan juga untuk kepentingan karyawan. Kelima, ada penerimaan atas pembayaran oleh entitas asuransi sehubungan dengan polis, klaim, dan juga manfaat polis lain. Yang keenam, ada pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan, yang mana kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik itu sebagai aktivitas pendanaan atau aktivitas investasi. Dan yang terakhir, ada juga penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan ataupun diperjualbelikan. Aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Selanjutnya mengenai aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, menggunakan metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan.
Atau bisa juga dengan menggunakan metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan atas dasar arus kas neto. Selanjutnya, pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai berikut. A. Penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. B. Penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan juga waktu yang singkat. Selanjutnya di sini masih membahas mengenai pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. 2. Penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain. Dan yang ketiga, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Arus kas dalam valuta asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Selanjutnya mengenai bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Nah, arus kas yang timbul dari pajak penghasilan ini diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Lalu jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah total pajak yang dibayarkan itu harus diungkapkan. Kemudian investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Dalam hal ini, investasi yang dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dengan investee. Dan untuk arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis lainnya, disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu transaksi non-kas. Dalam hal ini diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan. Nah, beberapa aktivitas investasi dan pendanaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas kini, meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas. Ada beberapa contoh transaksi non-kas. Yang pertama yaitu perolehan aset baik secara kredit atau melalui sewa pembiayaan. Yang kedua, konversi utang menjadi ekuitas. Dan yang ketiga, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas. Selanjutnya yaitu pengungkapan lain. Dalam hal ini, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Kemudian dalam hal pengungkapan arus kas yang terpisah dapat membantu kita untuk melihat berapa banyak uang yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas operasi dan berapa banyak yang digunakan untuk menjaga kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh ilustratif mengenai laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan, di mana pada contoh ini merupakan lanjutan dari contoh ilustratif yang ada pada PSAK 1. Yang kita ketahui bahwa informasi dari laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan disajikan untuk memperlihatkan penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung maupun metode langsung. Tentunya terdapat perbedaan antara metode langsung maupun tidak langsung, di mana yang paling signifikan adalah pada metode langsung laporan arus kas disajikan lebih jelas dan terperinci lagi. Nah, adapun di bawah ini yaitu informasi tambahan yang relevan untuk penyusunan laporan arus kas.
Semua saham entitas anak diperoleh dengan harga Rp590. Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut. Nah, berikut adalah nominal-nominal yang ada pada laporan entitas lembaga non keuangan. Kemudian di sini juga terdapat beberapa hal lain yang dapat dimasukkan pada laporan arus kas penyusunannya. Seperti terdapat Rp250 diperoleh dari penerbitan modal saham dan Rp250 diperoleh dari pinjaman jangka panjang. Kemudian beban bunga Rp400 dan telah dibayar sebesar Rp170 selama periode tersebut. 100 yang merupakan beban bunga periode sebelumnya yang juga dibayar selama periode tersebut. Nah, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut akan dimasukkan untuk proses penyusunan laporan arus kas. Berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi di mana memiliki pendapatan sebesar Rp30.650 dan juga terdapat beban pokok penjualan sebesar Rp26.000 sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp4.650. Dan pada periode tersebut juga terdapat berbagai beban seperti beban penyusutan, administratif, bunga, penghasilan investasi sehingga menghasilkan laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp3.350 dan terdapat pajak penghasilan itu sebesar Rp300 sehingga menghasilkan laba neto sebesar Rp3.050. Dan berikut juga terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian pada periode tersebut di mana pada total aset tahun 2000X2 yaitu sebesar 7.910 dan juga pada 2000X1 sebesar 6.660 terdapat peningkatan ya mengenai total asetnya. Kemudian begitu juga dengan liabilitas pada tahun 20X1 ini yaitu 4.030 dan juga 20X2 ini 3.180 sehingga terjadi pengurangan liabilitas. Dan yang terakhir itu ada pada ekuitas, di mana pada ekuitas ini mengalami kenaikan dari 2000X2 dan 2000X1 ini. Dan di sini terdapat laporan arus kas baik metode langsung maupun tidak langsung, di mana pada kedua metode ini tidak terjadinya perbedaan signifikan, di mana pada metode langsung ini lebih menjabarkan gitu ya asal muasal mengenai berbagai arus kas aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Sedangkan jika metode langsung ini lebih singkat dan tidak dijabarkan secara lebih rinci lagi dan hanya menghasilkan hasil dari arus kas operasi, investasi dan juga pendanaannya masing-masing tersebut. Tentunya walaupun terdapat kedua metode, hasil dari metode tersebut sama, yaitu seperti arus kas aktivitas operasi yaitu sebesar 1.380 dan juga pada aktivitas investasi sebesar minus 480 dan juga pada aktivitas pendanaan sebesar minus 790 dan juga memiliki kenaikan neto kas dan juga setara kas sebesar 110, kas dan setara kas pada awal periode itu 120 sehingga total keseluruhan kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 220. Itu dia pemaparan materi mengenai PSAK 2, laporan arus kas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.